A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد فنبدأ تعلمنا في هذه الليلة بقراءة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث. إن شاء الله في هذه الليلة سنتحدث ونتكلم ونتذاكر فصلا جديدا وهو في نواقض الوضوء أو باسم آخر أسباب الحدث. إن شاء الله kita akan membahas fasal yang baru dalam pembahasan perkara-perkara yang menyebabkan wudhu kita batal, ya, atau nama lainnya disebut sebab-sebab terjadinya hadas. Walladhi yanqudu ay yubtilu al-wudu'a khamsatu asya'a. Dan perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada khamsatu asya'a. Salah satu dari 5 ini maksudnya. Ahaduha, yang pertama adalah ma kharaja min ahadis sabilaini. Ma di sini bisa kita maknai sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu di antara dua lubang, al-qubuli wad duburi, yaitu kubul atau dubur, ya, lubang depan ataupun lubang belakang. Min mutawaddi hayyin wadihin, dari seseorang yang sudah memiliki wudhu, yang masih hidup dan wadih. Apa maksud wadih di sini? Karena nanti ada keluar atau ya keluar dari wadih berarti muskil. Ya, muskil. Di Asya disebutkan. Mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ghaitin au nadiron. Kondisinya ini sesuatu yang keluar bisa jadi mu'tad, yang memang biasa keluar, ya, seperti baul, air kencing, ataupun ghait, yang keluar dari belakang. Kotoran, mohon maaf, ya, atau nadiron, atau sesuatu yang jarang keluar tapi bisa jadi keluar, contohnya dam, darah, ataupun haso, kerikil. Najisan kahadhil amthilati au tahiron kadudin. Yang keluar ini bisa jadi suci, bisa jadi najis. Contoh najis sudah jelas, ya, tadi telah disebutkan, contohnya air kencing, kotoran yang keluar dari belakang, darah, ataupun suci seperti dud. Dud itu seperti apa? Sejenis cacing atau hewan kecil lah. Di sini tapi ada pengecualian. Kita ulangi secara umum, semua yang keluar dari lubang, baik itu depan maupun belakang, itu najis. Semuanya. Illa, di sini illa, kecuali berarti. Illal maniyah al-kharija bihtilamin min mutawaddi'in mumakkinin mak'adahu minal ardi fala yanqut. Kecuali yang keluar ini adalah mani, disebabkan ihtilam, mimpi basah, ya, ihtilam, min mutawaddi, dari seseorang yang memiliki wudhu, mumakkinin mak'adahu minal ardi. Contohnya seperti saya ini, duduknya mumakkin, maksudnya adalah pantatnya rapat sehingga tidak ada celah yang menyebabkan ada jalan keluarnya angin, tidak ada celahnya. Mumakkin mak'adahu minal ardi fala yanqut, maka tidak batal wudunya. Gimana surahnya? Misalnya ada seseorang duduk seperti saya ini, ya, kemudian tertidur, ternyata mimpi basah. Saya sebelumnya punya wudhu, ketika tertidur posisinya tidak bergerak, mimpi basah, ketika bangun, apakah wudhu saya batal? La. Wudu ila yanqut, lakin yajibu aliyya an aghtasil lianna
Al-mani kharaja minal qubul. Naam. Fihi tafsil. Yuk coba kita baca di hasyiahnya. Illal maniya al-kharija bihtilamin ila akhirih ay maniya syakhsi nafsihi al-kharij minhu awwala marrah. Ini agak sedikit tafsil ya. Pertama, maninya orang tersebut. Karena nanti ada surah maninya orang lain. Misalnya bagaimana? Mohon maaf ya, ini kita perlu rincikan. Misalnya ada suami istri berhubungan. Si istri ini belum klimaks. Paham ya maksud surahnya ya? Nah, tapi si suami sudah sampai klimaks. Kemudian setelah itu, mohon maaf, dilepas. Mani si suami ini masuk ke, mohon maaf ya, kemaluan si istri. Nah, karena si istri belum klimaks, maka belum keluar air mani dirinya sendiri kan. Tapi apakah si istri ini wajib mandi wajib? Mandi wajib. Karena apa? Jima, walaupun belum inzal. Kalau suami jelas, jima plus inzal jelas mandi wajib. Istri belum inzal, wajib mandi karena melakukan jima. Nah, ketika mandi tuntas, loh, kok keluar air mani? Padahal saya tadi belum klimaks gitu kan. Atau surah yang lebih gampang. Suami istrinya ini ya tidur bisa. Atau masih kecil, belum balik kok. Nah, nggak mungkin kan keluar air mani kan. Nah, ketika mandi tuntas, loh kok keluar air maninya? Nah, maka ini bukan air maninya dia sendiri. Berarti air maninya siapa? Si suami. Nah, pertanyaannya, apakah wajib baginya mandi wajib? Maksudnya wajib mengulanginya? Tapi dia itu batal bukan karena keluar mani gitu kan, maksudnya si istrinya tuh. Batal apanya? Wajib mandinya. Dia surah dengan yang tadi disebutkan kan, dia wajib mandi karena jima kan. Ya. Nah, di situ mandi wajib. Setelah mandi wajib, keluar air mani ternyata. Air maninya bukan punya dia, tapi punya suami. Surahnya dapat ya? Ya. Pertanyaannya, apakah wajib diulangi maninya? Jawabannya tidak. Mandi kan? Iya. Oh iya. Jawabannya tidak, karena di sini dikasih penjelasan kan, mani ya syakhsi nafsihi. Iya. Nah, tapi kalau dia punya wudhunya batal. Wadah ya? Al-kharij minhu awwala marrah. Nah, ini surah yang lain. Memang ada mani yang keluar bukan awal marrah, ada. Misalnya mohon maaf, ada seseorang keluar air mani, diambil, dimasukkan kembali. Oke, ini kan masalah iftiradhi ya. Nah, keluar air maninya diambil, dimasukkan kembali, habis itu mandi wajib. Setelah mandi wajib ternyata keluar air mani. Nah, apakah dia wajib mengulangi maninya? Jawabannya tidak. Karena mani yang keluar adalah bukan mani yang keluar awal marrah. Nah, ini beda surah ya. Batal wudhunya. Nah, jadi kalau mau ditarik kesimpulan, kecuali air mani kan, berarti tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi wajib, mani ya syakhsi nafsihi, wa kadzalik al-kharij minhu awal marrah. Nah, itu yang mewajibkan mandi wajib. Sampai sini ada iskal? Nggak ada ya? Oke, next. Wa mithluhu al-walad al-jaf, jelas lah. Karena salah satu yang menyebabkan mandi wajib kan melahirkan. Dan walad itu kan gabungan dari mani suami dan istri. Makanya diwajibkan mandi wajib. Li'anna al-wiladata mujibatun lil ghusli fala tujibu al-wudu'a. Wa ma'na kaunihi jafan annahu kharaja minha bila balal ila akhirih. Oke. Kemudian di sini disebutkan al-kharij bihtilam ya kan. Kemudian dikritik sama Syekh Bajuri atau diberi komentar. Al-kharija bihtilamin laisa qaidan. Nah, maksud laisa qaidan berarti nggak harus keluarnya karena mimpi basah. Loh, memang ada surah yang lain keluar tapi kok tanpa mimpi basah? Bisa. Di sini disebutkan bal kadzalik idza nazara fa amna. Nah, misalnya ada seseorang yang masih sangat ini syahwatnya sangat tinggi ya kan. Hanya dengan melihat saja bisa sampai keluar air mani.
Au tafakkara fa amna, atau memikirkan sesuatu yang mana bisa menyebabkan keluar air mani dan keluar air mani. Ini maka wajib mandi. Wa inna ma khussa al-ihtilam bidzikri li'annahu al-ghalib. Oke. Oke, kita kembali ke syarahnya. Yang pertama wadih ya. Oke. Wasani. Muskil belum kita baca. Wal muskilu. Nah, sekarang kita bahas yang muskil. Tadi kan disebut min mutawaddi hayyin wadih ya. Sekarang kita bahas yang ghairul wadih. Wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'a. Nah, masih ingat ya pembahasan al-khunsa al-muskil, yang mana dia punya dua kelamin dan kelamin ini tidak jelas. Dia ini laki-laki apa perempuan. Nah, wudunya batal kalau dua-duanya keluar. Nah, kalau satu nggak batal, alasannya karena ada ihtimal. Nah, gitu. Hadza fil muskil alladzi lahu alatul rijal wa alatun nisa di hasyah. In kana lahu thukba ila akhirih. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ya kayaknya nggak ada sih. Anda nggak aslam? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Gimana? Itu laki kan? Awalnya perempuan jadi laki. Tapi dia lebih ke laki-laki. Ya udah berarti bukan berarti bukan muskil lagi. Berarti itu udah wadih itu. Kan awalnya Ya. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Oke, sekarang sebab yang kedua yang menyebabkan wudhunya seseorang batal adalah tertidur atau sengaja tidur lah, terserah. Ala ghairi hayatil mutamakkin, dengan kondisi tidak mutamakkin. Maksudnya mohon maaf, pantatnya tidak rapat sehingga ada kemungkinan keluar angin. Misalnya tiduran sambil berbaring, sambil berdiri misalnya gitu. Nah, itu ada kemungkinan keluar angin kan dari situ, maka ketika tidur wudunya batal. Hadza wadih. Di hasyah disebutkan amma idza nama ala hayatil mutamakkin fala yantaqidu wudu'uhu walau kana mustanidan lima laulahu la saqata. Nah, misalnya kayak gini kayaknya nih, kan senderan kan? Pernah dengar nggak orang kalau Jumatan senderan tidur wudunya batal? Nah, ternyata nih dibantah di sini. Yang jadi patokan tuh bukan masalah senderan atau tidak. Yang jadi patokan itu lubangnya ketutup apa enggak. Kayak nih misalnya tidur. Senderan kan? Kalau posisi duduk anak nggak gerak-gerak kayak gini terus itu. Walaupun tidur nggak batal wudunya. Karena tidak ada celah untuk keluarnya angin. Li'amni khuruji syai'in min duburihi hina idzin. Nah, terus loh Mas, bisa jadi keluarnya dari kubul gitu. Iya. Lah iya bisa jadi, tapi kata Syekh Bajir gini, wala ibrata bihtimali khuruji rihin min kubulihi. Wa ini atadahu. Tidak ibrah, tidak dianggap karena itu nadir kan. Bukan dianggap walaupun kebiasaan. Lianna sya'nahu an-nudrah. Oke. Walau wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatu minal ardi bimaq'adihi wal ardu laysat biqaidin. Tanah itu bukan qaid ya. Maksudnya lantai gini bukan qaid. Bisa jadi lagi duduk di sajadah ya, di kasur misalnya, atau lagi naik kendaraan motoran bonceng kan misalnya, atau naik apa namanya mobil dan sebagainya. Intinya yang penting patokannya adalah rapat, tidak ada celah keluar angin. Wa kharaja bil mutamakkin ma launa maqa'idan ghairu mutamakkin, jelas keluar dari mutamakkin ya apabila duduknya tidak mutamakkin. Au nama qa'iman,
Jelas ya, berdiri. Au ala qafahu walau mutamakinan. Ala qafahu ku punggung atau sini. Yang jadi patokan kayak gini. Ini kan bisa jadi nggak rapat kan? Nah, oke, sebelum lanjut, ada yang mau ditambah? Ayo, ashabul mirath. Oke, nggak ada ya. Wathalithu zawalul aqli ay al-ghalabatu alaihi bisukrin aw maradin aw jununin aw igma'in. Hilangnya akal. Al-ghalabatu alaihi menguasai kepadanya, kepada akal maksudnya. Bisukrin dengan mabuk atau marad, sakit atau junun, gila atau igma, pingsan atau ayan. Au ghairu dzalik atau selain dari yang tadi disebutkan. Kata Syekh Bajuri apa? Kasihri. Sihir misalnya. Waman yahsulu min tanawuli dawain aw nahwi atau misalnya minum obat bius misalnya, kan ada ya orang yang sunat tapi dengan bius total. Nah itu kan benar-benar nggak sadar, nggak ngerasa sakit apa-apa ketika disunat. Nah itu apakah ketika dia punya wudhu terus dibius wudhunya batal? Iya batal. Apa dalil kamu ini? Jawal akal. Gimana? Jelas. Kan akal, zaul akal. Ya kalau ini kan bukan akal. Bis tidur. Bis tidur akhirnya nggak intinya nggak ada akal gitu, hilang gitu. Ya kalau mohon maaf ya. Kalau sunat yang dibius cuma sini ya nggak batal. Kalau bisa keluar kencing. Kayak enak batal ya. Yang apa? Gemuk. Pakai sarung tangan. Oke. Coba lihat di Asia. Sus. Nggak ada, langsung aja yang keempat. Warabi'u lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata ghairul mahrami. Yang nuskho ini dibenarkan ya. Ghairul mahrami. Ya. Walau maitatan. Oke. Mahram. Sekarang sebab yang keempat yang menyebabkan wudunya seseorang batal. Menyentuh, laki-laki menyentuh seorang perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah artinya ghairul mahram, yang bukan mahramnya. Walau maitatan, walaupun almar'ahnya ini adalah maitah. Oke, kita maknai satu persatu atau kita tafsirkan kembali. Lams. Kayaknya sudah pernah dibahas di Nelo Roja. Al-farqu bainal lamsi wal mas. Udah ya? Masih ingat kan? Ya, masih. Udah, masih ingat kan? Kalau lams itu pasti dari 2 orang. Kalau mas itu bisa 2 orang, bisa 1 orang. 1 orang misalnya megang punya sendiri. 2 orang kalau megang punya anaknya misalnya. Ibu bantu anaknya masih kecil kencing, pegangi dan sebagainya. Ar-rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata. Lawan jenis, kalau sama jenis enggak. Saya salaman dengan Mas Azam misalnya, enggak batal. Tolonglah. Al-mar'ata al-ajnabiyah. Nah, berarti keluar dari ajnabiyah adalah si mahram. Mahram. Kalau mahram maka wudunya tidak batal. Salaman dengan ibu misalnya, saya dengan ibu, saya dengan adik perempuan, saya dengan kakak perempuan, saya dengan bibi, adiknya bapak atau adiknya ibu terserah. Saya dengan nenek, saya dengan ibu mertua. Iya. Saya punya istri. Amin. Saya punya istri. Istri punya ibu. Nah, ibunya istri ini adalah mertua saya kan. Nah, ini mahram saya dari jalur pernikahan. Oke, sebelum kita tafsirkan, kita kembali ke pembahasan mahram. Mahram ada 3 jalur. Apa saja? Nasab, pernikahan, dan rodok, persusuan. Nasab tadi udah disebutkan. Sekarang yang pernikahan. Ibu mertua, istri si anak, saya punya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki saya nikah dengan perempuan. Nah, ini adalah menantu kan? Nggak batal. Terus, saya punya ayah.
saya punya istri ketiga misalnya. Nah, dengan istri ketiga ini saya salaman tidak batal. Alasannya karena ibu saya, ya karena ibu saya. Ibu tiri tapi. Ya, Nah, maksudnya istri dari bapak saya. Istri dari bapak saya, ya. Istri 2, 3, terserah. Karena alasannya karena istri dari bapak saya. Kalau kelima, kalau istri yang pertama udah meninggal nggak apa-apa. Ya nggak bisa, nggak sah. Nikahnya nggak sah. Akadnya nggak sah. Oke. Udah ya. Kalau rodok bagaimana? Kalau rodok sama seperti nasab. Ibu sepersusuan. Misalnya saya dulu pas kecil pernah disusui oleh siapa misalnya? Fatimah misalnya. Maka Bu Fatimah ini adalah ibu sepersusuan saya, maka salaman wudhu saya tidak batal. Ibu Fatimah ini punya anak perempuan, ya kan? Maka anak perempuan ini adalah satu saudara sepersusuan dengan saya, salaman tidak batal. Ibunya si siapa? Ya udah, nggak usah terlalu tafsir. tapi istri tetap bukan mahram. Nah, kalau istri bukan mahram karena kita nikahi. Mahram kan artinya tidak boleh dinikahi. Oke. Udah ada sebenarnya di kitab nih. Walau maitatan ya. Walaupun sebenarnya di sini maitatan ini nggak harus nggak dikhususkan ke imro'ahnya. Dikritik sama Syekh Bajuri, falau qala walau kana ahaduhuma maitan lakana a'amma. Nah, kata Syekh Bajuri gitu. Bisa jadi rajulnya ini yang mayit atau bisa jadi perempuannya yang mayita. Oke, sampai sini wadah ya. Wal apa namanya? Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan. Oke, apakah disyaratkan harus balik atau tidak? Kalau balik jelas ya, kita sudah tahu kan alamatnya kan. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin wal haidhu lil unsa li tis'i sinin. Masih hafal ya? Nah, di sini yang menjadi patokan adalah ketika sudah mencapai umur yang mana dengan umur itu ada kemungkinan oleh orang normal membangkitkan syahwat. Orang normal. Ya. Misalnya ada perempuan Mesir berumur 8 tahun. Kira-kira menurut laki-laki orang normal, nah, cewek Mesir umur 8 tahun ini membangkitkan syahwat gak? Ya udah, berarti kalau kita salaman sama dia atau bersentuhan maka wudhu kita batal. Atau dibalik, orang Indo, laki-laki Indo umur 8 tahun, ada cewek Mesir secara normal ya, semua cewek lah ya, secara normal, ngelihat laki-laki Indo berumur 8 tahun, kira-kira bangkitkan syahwat nggak? Ya udah, berarti enggak. Nah, jadi patokannya bukan umur balik atau enggak, tapi syahwat. Nah, di sini disebutkan urfan ya kan, urfan. Urfan di sini maksudnya adalah inda arbabit tiba asalimah, menurut orang-orang normal. Berarti mengecualikan orang yang punya Nah, yang error ikut hukum normal. Iya. Misalnya lo kok seneng. Misalnya nih, mohon maaf ya, ada si A ngelihat anak kecil cewek umur 4 tahun aja udah oleng dia, misalnya. Nah, dia nyentuh nggak batal. Karena menurut orang normal, dia tuh aslinya nggak bangkit syahwat gitu. Oh ya. Yang menjadi patokan adalah orang normal. Nah, di sini kata Syekh Bajuri, seperti Imam Syafi'i atau Sayyidah Nafisa. Orang-orang pilihan. Ini masih gimana? Imam Syafi'i itu Ya, contoh apa namanya? Arba bittiba asalimah. oh yang punya tabiat salimah salahnya Imam Syafi'i. Contohnya Imam Syafi'i sama Sayyidah Nafisa. Ya auto lah ini mah. Oke, sampai sini wadah ya. Itu mah jelas. Iya.
Nah, di sini disyaratkan dua-duanya ya. Dua-duanya balago haddas syahwah. Tapi kalau salah satu enggak. Tadi udah disebut. Iya, dua-duanya. Misalnya yang satu masih sir, yang satu masih sirwati. Oh, jelas itu. Batal. Di hotel. Terserah mau. Maaf. Wal muradu bil mahram. Nah, maksud dari mahram adalah man haruma nikahuha. Nah, seseorang yang tidak boleh dinikahi li ajli nasabin karena nasab atau rodo atau musaharoh. Tafsirnya tadi sudah kita jelaskan, bisa teman-teman baca sendiri di Hasyiah Bajuri. Wa qauluhu ani min ghairi hail, ada qaid yang selanjutnya. Tanpa adanya hail, penghalang ya. Misalnya pakai sarung tangan atau pakai kain dan sebagainya. Harus kulit dengan kulit. Yakhruju ma law kana hunaka hail fala naqdha hina idzin. Keluar dari hail ma law kana keluar dari ghairi hail, kondisi yang mana ada hail, maka fala naqdha hina idzin, maka wudunya tidak batal. Salaman dengan perempuan, kita pakai sarung tangan atau perempuannya pakai sarung tangan, maka tidak batal. Salah satunya. Oke, kemudian yang selanjutnya yang kelima, wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid. Massu farjil adami bi batinil kaf. Ini mas, kalau mas ini bisa jadi satu orang, bisa jadi dua orang. Menyentuh kemaluan manusia bi batinil kaf, dengan telapak tangan bagian dalam. Patokannya ini ketika kita seperti ini, yang tertutup, yang tidak terlihat ini adalah batinil kaf. Min nafsihi, nyentuh punya sendiri, atau ghairihi, wa ghairihi, punya orang lain. Misalnya ibu megang cebogi anak. Zakaron au unsa, baik lawan jenis atau sesama jenis. Sogiron au kabiron, baik itu masih kecil ataupun sudah besar. Hayyan au maitan, jelas. Walafdul adami sakitun fi ba'di nusakhil matni. Wa kadza qaluhu wa massu halqati duburihi wa massu halaqati duburihi. Ay al-adami yang qudu 'alal qaulil jadid wa 'alal qadim la yang qudu massul halaqah. Di sini digabung ya antara massu farjil adami sama massu halaqati dubur. Digabung. Berarti yang bukan adami enggak batal. Enggak. Kayak hewan gitu. Enggak. Pegang basur misalnya kan. Oh, basur enggak tahu. Nah. Yang paham kan? Nah, gitu. Oke, kita maknai satu-satu ya. Massu halaqati duburihi. Ya berantu bertanya-tanya gitu. Enggak, itu enggak, tiba-tiba keluar aja gitu. Tiba-tiba keluar aja. Masuk halakoti duburihi. Halakoh tau ya, yang keriput-keriput itu. Nah, menyentuh bagian yang keriput, ya kan? Maksudnya bagian, mohon maaf, yang tempat keluarnya kotoran dari belakang itu, yang keriput, disentuh, maka membatalkan wudu. Menurut qaul jadid, alal qaul al jadid. Qaul jadid maksudnya adalah ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir. Alhamdulillah nanu fi Mesir. Wa 'alal qadim, tapi menurut qaul qadim ketika beliau masih di mana? Di Irak, la yang kudu masul halaqah. Nah, tidak batal. Wal muradu biha multaqul manfat. Tempat ketemunya yaitu ya keriput-keriput awis lah. Manfaat kan tempat keluar. Multaqo kan? Ya, pertemuan tempat keluar maksudnya. Ya itulah udah pokoknya. Wa bi batinil kaf. Nah, maksud dari batinil kaf apa? Ar-rohatu. Roha tahu ya? Roha ini. Ma'a butunil asobi. Butunil asobi. Ini asobi butunnya. Ya ginilah simpelnya. Wa kharaja bi batinil kaf zahiruhu wa harfu. Harf itu sempit-tepinya. Wa ru'usul asobi. Wa ma bainahuma.
Bainahuma kembali wama bainaha hanya kembali ke Asobi. baina asobi maksudnya. Fala naqdha bidzalik, maka tidak batal dengan itu. Itu maksudnya apa? Bima dzukira min zuhril kaf wa harfihi wa ru'usil asabi wa ma bainahuma li khurujiha an samtil kaf. Nah, di Asia ada itu. Karena itu tidak disebut kaf. Ai ba'da tahamulil yasir. Nah, tahamul yasir nggak perlu ditekan. Kan kalau ditekan kan semakin banyak daerah yang tahamul yasir saja. Nah, misalnya mohon maaf ya. Seorang ibu membantu anaknya kencing kayak gini. Ini enggak batal wudunya. Ya, gini juga bisa terserah. Oke. Tamam. Naktafi bihadzal qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.